Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktayu Kolopaking, mahasiswa S1 Keperawatan Reguler B dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengkajian keperawatan paliatif terhadap kasus psikososial. Berikut pengkajiannya. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya perawat Ayu yang bertugas pada siang hari ini. Saya bertugas dari jam 2 sampai dengan jam 9. Saya bertugas sebagai penanggung jawab ibu pada shift siang hari ini. Ibu gimana, Bu? Sebelumnya ini benar dengan Ibu Meta ya? Iya, Bu. Benar. Ibu Meta, keluhannya hari ini apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Dari pagi, Bu, mual-mual, masih mual gitu. Terus tadi jam 12-an muntah sekali, sama ini agak sedikit pusing. Masih mual dan pusing ya, Bu ya? Tadi pagi sudah dicek ya, Bu ya, tensinya? Sudah, Bu. Masih agak sedikit tinggi ya, Bu ya, 150/90. Ibu sudah tahu ya alasan masuk rumah sakit ini apa ya, Bu ya? Iya, Bu. Iya, untuk perawatan dan segalanya lancar ya, Bu ya? Alhamdulillah lancar. Terima kasih karena sudah kooperatif dalam mengikuti perawatan. Ibu, ini ada beberapa riwayat yang belum Ibu sampaikan sebelumnya. Jadi saya di sini akan bertanya mengenai beberapa riwayat yang belum Ibu sampaikan tersebut. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sebelumnya saya ingin memastikan Ibu tadi menyebutkan namanya Ibu Meta ya, Bu, benar ya? Iya. Kemudian kalau boleh tahu umurnya, Bu? 30, Bu. 30 tahun. Agamanya Islam. Nah, ini Bu untuk status perkawinannya, Bu. Ibu sudah menikah atau belum ya? Sudah, Bu. Sudah punya anak, Bu? Belum. Belum ya, semoga cepat dikaruniai ya, Bu, cepat sehat, cepat dikaruniai ya, Bu ya. Ibu kalau boleh tahu pekerjaannya saat ini apa ya, Bu? Saya dagang di depan rumah, Bu, depan rumah saya sekolahan. Jadi dagang kecil-kecilan. Oh, punya warung gitu ya, Bu ya? Iya. Wih, senangnya Bu punya warung ya, Bu ya, dagang di depan rumah. Alhamdulillah, Bu. Lumayan ya, Bu ya, buat pemasukan. Iya. Nah, apakah ini, Bu, saya langsung saja masuk ke pertanyaannya ya, Bu ya. Maaf ya Ibu kalau misalkan merasa mual atau apa, ya bisa berhenti sebentar, nanti kita lanjut. Nah, ini saya masuk ke pertanyaannya ya, Bu ya. Itu apakah Ibu sebelum mengalami mengidap penyakit ini, apakah itu ada keturunannya, Bu, sebelumnya? Apakah keluarganya ada yang pernah mengalami hal yang sama? Tidak ada, Bu. Baru Ibu ya? Iya. Baru Ibu. Ibu sebelumnya apa pernah mengalami kecelakaan, trauma seperti itu, Bu? Tidak ada. Belum pernah ya, Bu ya? Terus kan Ibu mengalami mual gitu ya, Bu ya. Itu untuk makannya gimana, Bu? Masih selera kah? Ya kadang ya, Bu, kalau abis kemo kayak gini, Bu ya, itu buat makan itu agak susah, Bu. Mual-mual gitu ya. gitu. Iya, kalau mual-mual gitu yang penting meskipun makanan tidak bisa masuk, yang penting minuman ya, Bu ya, tetap cairannya itu harus termasuk ya, Bu ya. Kalau misalkan mual ya minum air hangat biar tidak mual gitu ya, Bu ya. Kalau badannya lemas ya, untuk menambahkan makanan manis-manis ya, Bu ya. Iya. Itu bisa diganti ditambahkan madu, air hangat dicampurkan dengan madu atau dengan kurma ya, Bu, sebagai gantinya gula. Iya, Bu. Ibu sebelumnya apakah memiliki riwayat penyakit yang lain, Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi ini ya, Bu ya, alhamdulillah sebelumnya sehat ya, Bu. Kita lanjut ya, Bu ya. Ibu sebelum melakukan kemoterapi, Ibu pernah melakukan pengobatan alternatif tidak, Bu? Ya sebelum kemo ini ya, Bu,
kayak minum-minum jamu kayak minum jamu gitu ya Bu Bu. ya. Terus Iya. ada perubahan nggak Bu setelah minum jamu seperti Ya itu? mungkin kalau badan sih mungkin agak enak ya buat ngilangin mual kayak gitu. Iya, iya. Cuma ya tetap aja Bu. Terus sekarang masih diminum atau gimana Bu? Masih Ya berlanjut? kalau sekedar buat ngilangin mual aja sih Bu Oh, sekali-kali. gitu ya Bu tetap ya. minum. Terus Ibu kan belum mengetahui hal ini kan belum lama ya Bu ya, karena kan belum ada yang mengalami juga, keluarga sebelumnya belum ada yang mengalami hal tersebut. Gimana pandangan Ibu terhadap keadaan Ibu saat ini? Gimana ya Bu? Awalnya itu saya shock Bu. Shock ya Bu? Iya, karena saya juga tidak tahu ya ini penyakit apa gitu Bu. Terus saya juga tidak merasa tidak enak sama suami saya gitu. Apakah dia mau menerima saya? Iya, Tapi ya alhamdulillah Bu, dia menerima saya ya, jadi saya ya semangat juga. Alhamdulillah ya Bu ya, punya pasangan yang bisa memberikan support seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya. Ibu kan mengalami hal ini, adakah pandangan positif Ibu terhadap keadaan Ibu yang saat ini? Apa ya Ibu ya karena terjadi hal ini semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau ada hal lain karena hal ini keluarga menjadi lebih dekat, seperti itu? Iya ya Bu. Ya kayak tadi Bu ya saya bilang Bu, suami saya sangat mendukung saya, sangat menyupport saya, memberikan semangat. Terus dari keluarga saya juga sama. Ya alhamdulillah, sama Tuhan sama Allah juga saya makin dekat. Alhamdulillah ya Bu ya, ternyata banyak nilai positifnya juga. Jadi Ibu ketika mengalami suatu hal tidak hanya memandang negatifnya saja, tapi ada hal positifnya di balik itu semua ya Bu ya. Apakah setelah Ibu mengalami hal ini, apakah ada hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup Ibu yang terjadi? Ya seperti ya tidak menyenangkan ya pandangan masyarakat sekitar atau keluarga, bagaimana itu Bu? Ya mungkin buat tetangga yang belum tahu saya, mungkin mereka kayak tanya-tanya itu kenapa sih, kenapa kayak gitu. Terus ya tadi saya kadang ada yang namanya manusia ya Bu ya, ada sisi kapan sih ini pengen selesai gitu, terasa kayak ingin udah gitu menyerah ya ada Bu kayak gitu. Tapi alhamdulillah pasangannya ya Bu ya support, jadi Ibu terus semangat ya Bu ya. Senang ya Bu. Iya, Ibu kan sekarang kalau boleh tahu tadi umurnya 30 tahun ya Bu ya. Iya. Kalau maaf ya Bu, ini sebelumnya Ibu tingkat pendidikannya apa ya Bu? Saya lulusan SMA Bu. Terakhir SMA ya Bu ya. Nah, Ibu kan tadi menyebutkan dagang ya Bu ya, karena depan rumahnya ada sekolahan. Nah, dengan kondisi yang saat ini Ibu kan ya terkadang mual seperti itu. Apakah penghasilannya cukup Bu untuk menghidupi ya untuk hidup sehari-hari dengan untuk berobat? Apakah mencukupi Bu penghasilannya? Ya cukup nggak cukup ya Bu ya, namanya juga cuma dagang kecil-kecilan, apalagi kalau saya kondisinya lagi drop gitu, tiba-tiba mual atau muntah, itu kan ya mau nggak mau warung saya harus saya tutup. Tapi ya alhamdulillah suami saya juga kerja, jadi ya sedikit-sedikit kadang disisihin buat ya biaya kemo saya. Ya Bu ya alhamdulillah ya Bu ya. Terus kan selama Ibu sakit, pekerjaan ya Ibu kan dagang, itu gimana? Kadang tutup, kadang buka gitu ya Bu ya? Iya. Suaminya kerja di mana ya Bu kalau boleh tahu? Di pabrik Bu, dekat rumah ada. Dekat rumah ya alhamdulillah ya Bu, bisa saling ini ya Bu income-nya ya. Terus gimana, kan Ibu kan dagang gitu ya, apalagi pasti banyak anak kecil kan yang beli ya. Pandangan orang sekitar terhadap Ibu itu gimana Bu?
apa berpikiran negatif atau berpikiran positif terhadap ibu? Ya alhamdulillah kalau buat sekitar kayak anak-anak atau ya masyarakat sekitar ke saya ya alhamdulillah supportnya ada, selalu positif. Positif ya Bu ya, alhamdulillah. Nah sekarang ini yang ibu rasakan bisa ibu jelaskan tidak, ibu deskripsikan bagaimana kondisi ibu saat ini, selain mual itu adakah rasa malu atau apa sebagainya. Ini tadi ibu menyebutkan ingin menyerah ya, sempat ingin menyerah gitu, bisakah ibu deskripsikan kondisi ibu saat ini? Ya tadi ya di sisi lain mual, muntah, terkadang saya malu ya Bu. Dulu waktu saya belum tahu ini penyakit, apalagi belum menjalani kemo, saya tuh punya rambut yang panjang kayak gitu. Terus ya karena beberapa kali kemo itu semakin hari makin rontok banyak kayak gitu Bu. Jadi ya agak sih sedikit malu gitu kalau ngeliat sendiri kayak. Tapi sekarang Ya sekarang alhamdulillah sih Bu, karena saya juga pakai hijab ya Bu ya. Jadi kalau di luar kan mereka tidak tahu. Ya semoga ibu selalu merasa kuat ya Bu. Ya semoga gejala-gejala itu pun tidak terjadi sih Bu, cepat sehatnya Ibu ya, karena menjalani perawatan dengan baik. Nah ini Ibu untuk kebutuhan persiapan pulang ya Bu ya, kan Ibu menerima obat ya pasti dari rumah sakit itu. Gimana penggunaan obat Ibu saat di rumah, apakah teratur atau bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, selalu teratur. Kadang kalau misalnya saya lupa ya Bu, suami saya selalu mengingatkan. Alhamdulillah ya Bu ya, ada yang saling mengingatkan gitu. Terus jangan lupa kontrol ya Bu ya, nanti setelah pulang nanti jangan lupa kontrolnya Bu. Kemudian kalau misalkan ibu tadi mual, jangan lupa minum air hangat ya Bu ya, biar mualnya tuh hilang. Kalau badannya lemes ya kan itu tandanya ibu butuh asupan ya Bu, nutrisinya kan. Nah itu bisa minum air hangat dicampur dengan madu atau mengonsumsi kurma ya Bu ya. Seperti itu. Nah ibu itu aktivitasnya kalau di rumah itu gimana ya Bu? Apakah masih dengan kondisi yang saat ini, apakah masih bisa masak dan sebagainya Bu? Ya itu saya kan dagang ya Bu ya. Jadi kalau misalnya badan saya lagi fit kayak gitu ya saya dagang. Ya kayak biasa aja Bu, beres-beres rumah. Masih bisa ya Bu masih ya? bisa kayak gitu. Cuma ya kadang ada saat kalau misalnya ngedrop kayak gitu itu ya ada. Gitu ya Bu ya. Tapi terus untuk di luar rumah Bu, misalkan untuk menyapu halaman dan sebagainya, apakah ibu masih melakukan hal tersebut Bu? Ya sedikit-sedikit kadang masih Bu. Kalau ya iya dibantu bantu suami ya Bu ya. Iya ya seperti itu ya Bu, saling bekerja sama satu sama lain ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu ya Bu, ketika ibu kan ya saya melihatnya ibu penuh dengan aura positif ya Bu ya, meskipun mempunyai penyakit ini tapi alhamdulillah keluarga dan sekitarnya masih memberikan support yang positif kepada ibu gitu. Apakah ibu pernah merasakan sedih? Apa bagaimana kalau misalkan ibu sedih itu apa yang ibu lakukan? Kalau sedih selalu ya Bu ya, apalagi kalau misalnya abis kemo ini Bu, kalau pulang nih ya Bu, otomatis kalau di rumah kan saya lepas hijab ya, ngelihat kondisi saya yang hampir setengah botak kali ya Bu ya, kayak gitu ya. Kadang saya suka nangis sendiri kayak gitu, apalagi kalau ya suami kerja nggak ada siapa-siapa. Makanya pengalihannya itu saya suka dagang juga kan Bu, jadi ngeliat anak-anak itu ceria, senang ya Bu gitu, ya. Iya. Jadi kalau ibu sedih ada masalah gitu ya Bu ya, apa yang ibu rasakan, saran dari saya jangan hanya dipendam sendiri ya Bu ya. Ya cerita kepada orang terdekat, dengan keluarga, terutama dengan suami gitu. Karena dengan kita menceritakan apa yang
kita alami, apa yang hal yang buruk yang kita alami gitu ya Bu ya, itu sedikit melegakan hati kita Bu gitu, jangan dipendam ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, saya rasa Ibu hebat sekali karena Ibu itu sudah mau bercerita tentang perasaannya ke saya gitu ya Bu. Jika misalkan Ibu merasa sedih tadi, jangan lupa bercerita kepada orang lain, terus jangan lupa juga kontrol ya Bu ya, apalagi setelah pulang obatnya juga jangan lupa diminum secara teratur. Yang terakhir, gimana perasaan Ibu setelah menceritakan hal tersebut kepada saya? Alhamdulillah ya Bu ya, agak sedikit rasa bahagia, terus plong juga Bu, kayaknya Bu, ada yang peduli sama saya gitu, ada yang mau berbagi sama saya. Ya kalau begitu mudah-mudahan Ibu cepat sembuh ya Bu ya, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya juga. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya Bu? Nggak ada Bu, udah Bu. Makasih ya Bu ya karena informasi yang telah Ibu berikan kepada saya. Dan lain waktu kalau misalkan kita bertemu, dan hari ini kan kebetulan saya sip, kalau ada apa-apa Ibu bisa langsung bertanya kepada saya ya Bu ya. Di lain waktu semoga kita bisa saling berjumpa, bisa saling ngobrol lagi gitu ya Bu. Ibu bisa bercerita tentang hal-hal yang positif yang membangkitkan semangat Ibu lagi untuk sembuh ya Bu ya. Iya, terima kasih. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Selamat beristirahat. Sekian proses pengkajian yang telah saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.